Akhirnya terungkap fakta tak ada saksi lain yang lihat Brigadir J lakukan pelecehan ke Putri Sambo. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Ya, artinya ya disinilah yang harus kita sampaikan bahwa ketakutan yang dialami atau trauma yang dialami oleh klien kami adalah adanya dugaan atau tindakan percobaan atau pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J ini. Itu yang disampaikan kepada kami. Yang menjelaskan ada peristiwa itu sehingga dia berlari ke sana. Setelah itu nggak berapa lama dari CCTV yang satunya lagi di rumah pribadi itu kelihatan ibu kembali ke rumah didampingi asistennya yang itu menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan bahwa wajahnya menangis? Karena CCTV-nya memang sangat Tetapi memang saat ini kan kedua kasus ini sebetulnya perlu diperlakukan secara terpisah, tapi saat yang bersamaan dia juga terhubung gitu. Karenanya Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa nanti di dalam pemeriksaan saksi yang perempuan, karena kita juga ingin agar pemeriksaannya memiliki perspektif ya pada kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum dan juga memastikan upaya kita untuk melakukan pelindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa terlaksana. Maka Komnas Perempuan sebetulnya menyatakan bahwa kami bersedia untuk memberikan asistensi baik kepada tim yang dibentuk oleh kepolisian maupun Komnas. Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat dikabarkan tewas tertembak di rumah dinas Kadifropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Awal mulanya penembakan terjadi dilaporkan karena aksi Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, yakni Putri Sambo alias Putri Chandrawati. Akibatnya, Brigadir J diduga terlibat aksi baku tembak dengan rekannya Baradae sesama ajudan Irjen Ferdy Sambo. Baradae dan Brigadir J terlibat baku tembak setelah teriakan minta tolong istri Ferdy Sambo. Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati kini masih dalam penyidikan untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, di mana dugaan pelecehan tersebut belum terbukti benar karena faktanya tak ada saksi bahwa Brigadir J betul melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo. Bahkan Baradae yang tembak mati Brigadir J pun tak melihat aksi pelecehan, namun mengaku dengan teriakan istri Irjen Ferdy Sambo. Bahkan pihak Komnas HAM pun belum bisa mengungkap kebenaran dari tuduhan pelecehan seksual tersebut. Pasalnya, menurut Komnas HAM, kebenaran terkait pelecehan seksual ini tergantung pada aksi satu-satunya, yakni Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Sayangnya, hingga kini Putri Chandrawati belum juga dimintai keterangan. Dari kiri ke kanan, Kadifropam Irjen Pol Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, dan Brigadir J. Komnas HAM juga menyebutkan jika Baradae tidak menyaksikan langsung pelecehan seperti yang dituduhkan tersebut. Untuk itu, titik tumpu kasus kematian Brigadir J sekaligus dugaan pelecehan ada pada Putri Chandrawati. Namun, Komnas HAM kesulitan untuk menggali keterangan dari istri Ferdy Sambo, sebab Putri Chandrawati hingga saat ini kabarnya masih trauma dan belum bisa bertemu orang pasca 25 hari insiden itu terjadi. Di sisi lain, kuasa hukum Putri Chandrawati berulang kali menegaskan kalau kliennya adalah korban pelecehan seksual. Pihaknya pun meminta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan kekerasan seksual tersebut. Namun meski ngotot Putri Chandrawati merupakan korban pelecehan seksual, nyatanya hingga saat ini istri Ferdy Sambo itu belum bisa dimintai keterangan. Apalagi hanya dirinya yang mengetahui betul tindakan pelecehan seksual itu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pada saat kejadian ajudan Ferdy Sambo yakni Baradae dan Bribka Riki tidak menyaksikan insiden itu. Hingga saat ini, kata Taufan, Komnas HAM belum bisa bertemu Putri Chandrawati lantaran upaya asesmen psikologis yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tak kunjung dilakukan. Kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir J soal isu dugaan perselingkuhan antara istri Kadifropam dengan korban. Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati ternyata tak disaksikan oleh Baradae. Hal itu dikarenakan Putri Chandrawati tak pernah datang dengan alasan masih trauma berat.
Hanya Ibu Putri yang bisa memberikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia. Karena masa psikologis dengan LPSK juga belum menyelesaikan prosedurnya, tuturnya. Karena itu, Taufan menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kasus pelecehan seksual itu benar-benar atau terjadi atau tidak. Komnas HAM mengaku kesulitan mengungkap kasus kematian Brigadir J di rumah Ferdi Sambo. Taufan mengatakan kesulitan itu disebabkan kamera pengintai alias CCTV di tempat kejadian perkara disebut tak berfungsi. Taufan mempersoalkan beberapa pihak yang menyebut kasus ini mudah diungkap. Sebab menurutnya, hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan bukti-bukti pendukung hingga kasus ini susah disimpulkan. Karena itu, Taufan menegaskan tidak mudah mengungkap kasus ini. Arman Hanis, kuasa hukum istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, membeberkan status kliennya dalam upaya permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Arman menegaskan posisi Putri Chandrawati dalam laporan ini merupakan korban dari upaya dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Keadaan tersebut terjadi dalam rangkaian insiden baku tembak yang melibatkan Baradae sehingga menewaskan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Jumat 8 Juli 2022. Hal tersebut yang menjadi dasar Putri Chandrawati, kata Arman, belum bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dari LPSK untuk keperluan pemeriksaan asesmen psikologis dan dijadwalkan hari ini. Bahkan jika dihitung, Putri Chandrawati sudah 2 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan LPSK yang sebelumnya dijadwalkan Rabu 27 Juli 2022. Arman Hanis pun membeberkan alasan kliennya tidak dapat hadir. Kata dia, kondisi Putri saat ini masih tidak stabil sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke LPSK. Baradae resmi jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan. Baradae resmi jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan. Polri resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Usai Polri melakukan gelar perkara dan memeriksa 42 orang saksi, Baradae ditetapkan tersangka. Andi menjelaskan 42 orang saksi itu sudah termasuk para ahli, diantaranya ada ahli biologi kimia forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, hingga kedokteran forensik. Sejumlah barang bukti sudah disita oleh penyidik, termasuk telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP sudah diperiksa oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, paparnya. Dari hasil tersebut, penyidik sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka. Menetapkan Baradae sebagai tersangka, kata Brigjen Andirian. Baradae dijerat pasal pembunuhan. Baradae resmi menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Mabes Polri menjerat Baradae dengan pasal pembunuhan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir J berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Baradae dinilai cukup bukti untuk menjadi tersangka. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Rabu 3 Agustus. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan persangkaan pasal 338 Jo pasal 55 atau pasal 56 KUHP.